Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita The Sacred Runes part yang keempat. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah Juzu terkapar, Diamond baru menyadari kalau ia baru saja menabrak seseorang. Di sisi lain, Ling Xiao rupanya sedang membuatkan sebuah topeng untuk Chu Feng. Ternyata Chu Feng berniat menggunakan topeng itu agar tidak ada orang yang mengenalinya. Jangan lupa untuk menceritakan sebuah kisah malam ini, pinta Ling Xiao. Di saat yang sama, seorang reporter berita tengah mengabarkan kengerian yang terjadi di area perang perebutan mutan fruit. Di sana, Ling Xiao pun bertanya apakah Chu Feng berniat untuk pergi karena perburuan itu. Namun Chu Feng mengelak, ia pun berkata, sebagai manusia biasa, mana mungkin ia pergi ke tempat itu apalagi dengan menggunakan topeng. Chu Feng pun berpesan agar Ling Xiao tidak pergi jauh selama tidak berada di rumah. Rupanya Ling Xiao juga melakukan hal yang sama. Ia pun menyuruh Chu Feng untuk tetap berhati-hati dan jangan sampai tersesat. Malam itu, Chu Feng pun menceritakan kisah sebelum tidur kepada Ling Xiao sebelum ia akhirnya pergi. Namun tiba-tiba, Ling Xiao kembali berusaha meminta agar Chu Feng tidak pergi meninggalkannya. Setelah Chu Feng pergi, Ling Xiao pun kembali terbangun. Kita berangkat menuju perang mutan fruit, ajak Chu Feng kepada teman-temannya. Di jalan, Chu Feng terus memikirkan kejadian 2 hari sebelumnya ketika Chu Feng mendapatkan surat dari atasan Angel Creature yang mengancam akan menghancurkan orang-orang yang ada di dekat Chu Feng seperti yang telah ia lakukan kepada Angel Creature. "Kau kenapa dari mulai tadi sama sekali tidak keluar suara?" tanya Zuyi. "Tidak apa-apa, aku hanya terpikir masalahmu," jawab Chu Feng. Mendengar berita yang ia dengar, Zoe mengetahui setelah ditangkapnya Wang Ling, sekarang Master Mu selalu mendekati Silverwing. Mungkin karena ia takut pada Chu Feng. Di sisi lain, Chu Feng merasa sedikit bingung mengapa bibitnya belum tumbuh tunas sama sekali, padahal ia juga sudah memberikan pupuk. Singkat cerita, Chu Feng pun telah sampai di arena perburuan mutan fruit yang terlihat sangat ramai sekali. Di sana si monster sapi berkata kalau mutan fruit baru masak di sore hari, maka semua orang sedang menyimpan tenaga mereka. Bahkan beberapa orang rupanya berniat untuk membentuk aliansi. Karena semua orang terlalu banyak berkumpul di sana, Chu Feng pun berpikir jika mereka bisa mengambil tempat di atas gunung agar ia bisa mengobservasi. Selain itu, di sana Zuyi juga bisa bersembunyi dan menyaksikan pertarungan ini. Mendengar hal tersebut, Zuyi pun sangat ketakutan lantaran kedatangan ia ke tempat itu hanya untuk mengantar Chu Feng. "Kau coba rasakan acara besar sebentar, ada baiknya untuk kehidupanmu ke depannya. Ayo berangkat," ucap Chu Feng. Sementara itu, Master Mu ternyata sedang bertanya mengenai rencana mereka untuk menjadikan manusia sebagai pupuk mutan fruit. Bawahannya pun berkata, jika kekuatan mental manusia lebih tinggi daripada makhluk lain, dan mutan fruit sepertinya suka dengan kekuatan mental itu. Hanya saja penelitian ini harus dilakukan di belakang Linat Yi. Master Mu pun hanya tersenyum sembari berkata, jika setelah perang ini, pabrik penelitian akan dibangun di atas makam Linat Yi. Tak berselang lama, Direktur Wang datang menemui mereka. Ia ingin memindahkan pasukan ke gunung karena dianggap lebih menguntungkan. Dan tempat itu sangatlah dekat dengan tempat Linat Yi, jadi mereka bisa membunuhnya dengan mudah. "Baiklah, aku akan menjelajah jalannya. Kalian tunggu sinyal dariku," ucap Direktur Wang. Sementara itu, di kamp perusahaan Bodygen, seorang pasukan sedang melaporkan persiapan mereka kepada seorang petinggi Bodygen bernama Rosel Jiang. Setelah menganalisa taktik mereka, Rosel Jiang pun menyuruh bawahannya itu untuk melakukan sesuai dengan tugasnya. Sedangkan dirinya rupanya berniat untuk memikat beberapa orang berbakat di arena pertempuran itu dengan kecantikannya.
Seletak bawahannya itu pun sangat senang dengan perintah yang diberikan Roselle. Sementara itu, di perjalanannya menuju puncak gunung, Chu Feng tampaknya sudah membunuh satu ekor wild beast. Ia merasa jika wild beast yang baru saja ia hadapi memiliki kecerdasan seperti yang pernah dikatakan Lina Ji. Singkat cerita, Chu Feng pun telah sampai di atas gunung dan melihat banyak sekali orang di sana. Tak berselang lama, tiba-tiba ada orang yang memukul Chu Feng. Rupanya orang itu tengah memaksa Chu Feng untuk menyapa bosnya. Si bos lele pun terlihat meremehkan Chu Feng dan berniat untuk menunjukkan tinju besinya. Namun Chu Feng sama sekali tidak peduli dan malah menyuruh Zuyi untuk memanggang daging wild beast yang baru saja ia bunuh. Tak berselang lama, Direktur Wang pun tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya. Mengetahui jika orang itu berasal dari Angel Creature, Chu Feng pun langsung bertanya mengenai kabar Lina Ji. Namun Direktur Wang malah berkata, jika ia tidak peduli dengan seseorang yang hanya mengandalkan nama keluarganya di perusahaan. Di sisi lain, ia juga menyuruh semua orang yang ada di sana untuk segera meninggalkan tempat itu, dan siapapun yang bersedia, Angel Creature akan memberikan sebuah rumah di tengah kota dengan tipe yang tidak akan bisa mereka beli seumur hidup. Akan tetapi, Chu Feng rupanya tetap kekeh dan tidak mau meninggalkan tempat itu. Sontak sang direktur pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada Chu Feng dengan membakarnya dengan api biru. Apiku ini adalah Blue Flame Wildfire yang bahkan bisa membakar batu, kau tak akan bisa menahannya, ucap Direktur Wang. Di sisi lain, beberapa orang menganggap jika Chu Feng pasti akan tewas di tangan Direktur Wang yang merupakan salah satu Fire Master di Angel Creature. Sementara itu, Fan Silverwing terlihat sedang membanjiri tempat tersebut. Bahkan si manusia kelelawar yang bertugas menjaga nampak sangat kewalahan. Di saat yang sama, Master Mu dan bawahannya tengah membicarakan Direktur Wang yang dari tadi belum juga kembali. Tidak akan terjadi apa-apa dengan Direktur Wang. Aku kira di atas gunung itu hanya ada para amatir, ucap Master Mu. 2 menit kemudian terlihat api biru direktur yang menyembur. Tapi Master Mu menganggap jika Direktur Wang tengah bertarung dan sebentar lagi juga akan selesai. 5 menit kemudian api biru Direktur Wang pun kembali disemburkan ke udara. Lagi-lagi Master Mu menganggap jika lawannya mungkin sedikit kuat. Namun setelah 30 menit berlalu, api itu masih saja menyembur dan membuat Master Mu menjadi sangat panik. Karena itu, ia pun meminta si manusia kelelawar untuk memeriksanya. Sesampainya di sana, si monster kelelawar pun nampak terkejut lantaran ia melihat jika Direktur Wang tengah dijadikan tungku pembakaran. Sementara itu, Chu Feng rupanya juga menyuruh Direktur Wang untuk menyesali perkataannya yang telah mencemooh Lina Ji. Sontak dengan muka sedihnya, Direktur Wang pun meminta maaf kepada Lina Ji dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Namun lagi-lagi Chu Feng menganggap jika Direktur Wang tidak boleh memanggil nama Lina Ji secara langsung. Karena itu Chu Feng pun memerintahkan Direktur Wang untuk menelponnya. Di saat yang sama, Lina Ji ternyata sedang membriefing para anggota Departemen Medis Angel Creature agar bersiap dalam pertarungan itu. Tak berselang lama, Direktur Wang pun memohon ampun kepada Lina Ji atas apa yang telah ia lakukan. Akan tetapi Lina Ji rupanya tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Di sisi lain, semua orang yang telah melihat kehebatan Chu Feng pun tengah mengujinya dan ingin mengangkatnya sebagai bos mereka. Namun Chu Feng rupanya tidak peduli dan ia juga tidak ingin menjadi bos mereka. Ini namanya merendah diri, tidak salah lagi. Ini adalah pria yang aku kagumi, teriak pria berkumis lele. Ketika bertanya mengenai namanya, Chu Feng pun mensamarkan namanya dan mengganti nama dengan nama Ox King. Sontak semua orang yang ada di sana pun terus berteriak dan memanggil nama Ox King. Scenes berpindah. Kala itu terlihat seorang tetua dari Angel Creature bernama Lin Xiao tengah mengadakan pertemuan dengan tetua dari Bodygen bernama Jiang Ling. Lin Xiao pun sedikit merasa malu lantaran ia membawa banyak pasukan padahal ia yang mengundangnya.
Namun Jiangling berkata jika Lin Xiao tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut karena ia juga menganggap jika orang-orang dari Angel Creature yang membawa alat thermal adalah cara terbelakang. Lin Xiao pun menyahut dengan berkata jika penelitian Bodigen tentang alat thermal yang terbelakang. Sontak Jiangling yang marah pun langsung menjatuhkan semua pasukan Angel Creature dengan satu kali gertakan saja. Tetua Jiang marah sekali ya. Sudahlah, kita sudah tua. Perkelahian seperti ini sementara serahkan pada yang muda, ucap Lin Xiao. Sementara itu, para pasukan yang ada di arena terlihat tengah bersiap-siap karena sebentar lagi pertarungan itu akan dimulai. Kali ini para pasukan dan semua orang yang ada di arena pertempuran udah mulai bersiap buat dapetin mutant fruit. Ketika seluruh pelepah jatuh, semua orang pun berlari dan bertarung satu sama lain. Di saat yang sama, Rosel Jiang pun sedang ngeliatin peta sambil berkata kalau mutant fruit itu adalah milik perusahaan mereka. Sementara semua pasukan bertarung. Mastermu rupanya sedang memberikan beberapa instruksi buat Silverwing. Alhasil Silverwing pun akhirnya minta agar mastermu menjaga bunganya sebelum berangkat ke medan pertempuran. Di sana mastermu rupanya berencana buat segera bunuh Lin Natyi yang kelihatannya sedang sangat fokus ngelihat pertempuran itu. Dan secara gak sadar keberadaannya udah dipantau sama Chu Feng alias Shocking yang sejak tadi udah nunggu Silverwing ninggalin mastermu sendirian. Di saat yang sama, Mutant Demon King number 5 yang udah banyak dibicarain tiba-tiba muncul dan ngagetin semua orang. Ketika salah satu dari mereka niat buat nyerang, mutan itu rupanya bisa bertahan tanpa ngelakuin apapun. Siapa yang masih ingin merebut mutant fruit itu dari diriku? Bahkan Demon Bodigen juga tidak lebih keras dari diriku. Namun tiba-tiba Silverwing muncul dan ngebunuh mutan itu dengan sekali serang. Kau lebih buruk dari Diamond, ucap Silverwing. Sontak semua orang yang melihat kejadian itu kelihatan sangat takut dan segera menghindar dari pandangan Silverwing. Beberapa dari mereka pun kelihatan sangat kesal karena mutant fruit itu akan jatuh ke tangan perusahaan besar lagi. Karena semuanya tidak ada pendapat lain, aku akan ambil mutant fruit ini, ucap Silverwing. Lin Xiao pun terlihat sangat senang karena mutant fruit ini akan jatuh ke tangan perusahaan mereka. Tapi Jiangling menganggap kalau Lin Xiao terlalu percaya diri. Di saat yang sama, Diamond dari perusahaan Bodigen akhirnya muncul. Sontak Silverwing pun langsung ngasih serangan ke arah Diamond. Namun serangan itu rupanya dapat ditangani dengan mudah oleh Diamond. Silverwing, perkembanganmu tidak sedikit ya, ucapnya. Nah, Silverwing akhirnya pun udah siap buat beri serangan keduanya dan nyuruh semua orang buat menyingkir. Alhasil serangan Silverwing pun berhasil memporak-porandakan tempat itu dan membuat semua orang lari berhamburan. Salah seorang dari mereka pun sangat terkejut melihat pertarungan itu. Meskipun sebenarnya agak ragu, ia rupanya ingin manfaatin kesempatan itu buat nyuri mutant fruit secara diam-diam. Tapi Diamond tiba-tiba muncul dan memberikan serangan balik kepada Silverwing. Berpulanglah kau, ucap Diamond. Di sisi lain, anak buah mastermu rupanya sedang nunggu perintah dari tuannya buat bunuh Lin Natyi. Sontak mastermu pun kelihatan sangat senang dan nganggep kalau sebentar lagi perusahaan Angel Creature akan jadi miliknya. Namun tiba-tiba Shocking muncul dan langsung berhasil ngelumpuhin mastermu. Jangan berpikir untuk melakukan sesuatu pada Lin Natyi.
Tuliskan daftar nama semua orang yang ada di kelompokmu dan aku bisa membiarkanmu hidup, ucap Shocking. Melihat orang asing tiba-tiba menyerangnya, Master Mu pun langsung nanyain sebenarnya siapa Master bertopeng itu. Tapi Shocking gak mau menjawabnya dan malah langsung meremas tangan Master Mu. Sontak Master Mu yang kesakitan pun langsung nyuruh Mu Qingyu buat cepat manggil si Silverwing. Baru juga akan dihubungi, Silverwing tiba-tiba muncul dan ngagetin Shocking. Hahaha, Silverwing sudah datang. Mari kita lihat bagaimana kau dapat membunuhku, ucap Master Mu. Sontak Silverwing pun langsung ngebawa Shocking ke udara dan menghajarnya habis-habisan. Tapi untungnya Shocking berhasil ngelepasin tubuhnya dari cengkeraman Silverwing. Di sana Shocking pun nyadar kalau dari aspek apapun dirinya masih lebih lemah dari Silverwing. Karenanya Shocking pun langsung nembakin panas saktinya ke arah Silverwing yang hampir saja bisa buat dirinya kehilangan nyawa. Tuh kan si Shocking alias Chu Feng nih ngeyel banget sih. Orang udah mau diajarin mana sama monster sapi tapi malah ogah-ogahan. Jadi gak kena kan? Nyadar kalau Shocking megang panas sakti, Silverwing pun langsung nyerang buat ngehalangin serangan yang kedua kalinya. Sementara itu Master Mu yang mau ninggalin tempat itu tiba-tiba malah dikagetin sama Shocking yang terjatuh di sana. Sontak hal tersebut pun semakin ngebuat Master Mu ketakutan. Shocking rupanya langsung naik busur panahnya dan langsung berencana buat segera bunuh Master Mu. Tapi lagi-lagi Silverwing berhasil gagalin hal tersebut. Silverwing, apa kau harus menghentikanku? Master Mu itu pantas mati, ucap Shocking yang kelihatannya udah kelihatan babak belur. Aku nggak tahu apa-apa yang terjadi di antara kalian, tapi melindungi dia adalah tugasku, jawab Silverwing. Di sana Silverwing pun meringatin Chu Feng supaya segera menyerah jika ingin kembali hidup-hidup. Karena ia sendiri sebenarnya juga udah nggak punya banyak waktu dan harus segera kembali buat dapetin mutant fruit. Shocking pun sangat yakin jika kekuatan Silverwing saat ini berada 2 tingkat di atasnya, yang berarti dia berada di peringkat ke-8 tingkat kebangkitan. Di saat yang sama, Shocking pun ngeliat helikopter yang mau jemput si Master Mu. Karenanya dia pun langsung lari tanpa mempedulikan keberadaan Silverwing. Di sisi lain, Silverwing yang nganggep kalau Shocking memilih untuk mati pun langsung gunain teknik Extreme 100 Vacuum Cuts. Ngelihat kekuatan dahsyat itu, Shocking pun langsung nyadar kalau serangan Silverwing kali ini lebih dahsyat dari serangannya tadi. Dengan semua energi yang berhasil dikumpulkannya, Silverwing pun langsung bentuk sebuah pedang buat nyerang Shocking. Maaf aku buru-buru, tidak ada waktu buat nunjukin belas kasih, ucapnya. Di sisi lain, semua orang di arena pertempuran termasuk Demon juga sangat bingung dengan munculnya kekuatan Silverwing dan sedang bertarung dengan siapa dia sekarang. Di saat yang sama, fans Silverwing juga berteriak kegirangan ngelihat pertarungan itu. Tapi karena Shocking juga gak punya banyak waktu lagi, ia pun langsung gunain teknik Big Hunter Breathing Method. Alhasil Shocking pun berhasil ngancurin energi pedang itu dan langsung nyerang Silverwing. Kekuatan apa ini? Bahkan bisa mengenai tubuh dengan menembus sayap, ucap Silverwing. Tapi serangan kedua Shocking rupanya malah berhasil ditahan oleh si Silverwing. Si Silverwing juga ngerasa kalau serangan kedua Shocking sangatlah lemah dan kemungkinan si Shocking ini hanya bisa mempertahankan kekuatannya beberapa detik saja. Karena gak mau lengah untuk yang kedua kalinya, Silverwing pun langsung ngelukain tubuh Shocking buat ngelumpuhin tubuh musuhnya itu.
Otot dadamu sudah dipotong, nafasmu juga akan jadi susah. Kamu sekarang sudah tidak perlu melakukan apapun lagi, ucap Silverwing. Shocking ternyata merasa kalau ia sangat kesusahan untuk bernapas dan saat ini ia hanya bisa menggunakan sedikit cara pernapasan Golden Ox. Dengan menggunakan metode pernapasan itu, Shocking bisa menggerakkan lengannya meskipun dipaksakan. Di sana si Silverwing ini berkata jika mereka gak punya masalah pribadi. Jadi jika Shocking mau berjanji buat gak cari gara-gara pada mastermu, ia akan mengampuni perbuatan Shocking. Tapi dengan keadaan yang udah selemah itu, Shocking ternyata milih buat menolaknya. Alhasil Silverwing pun akan segera mengeksekusinya. Namun karena gak bisa gunain tangannya lagi buat nyerang, Shocking tiba-tiba gunain mulutnya buat narik busur dan ia pun berhasil ngelukain Silverwing hingga dia gak mampu buat bergerak lagi. Sementara itu, Roselle Jiang yang ngelihat kejadian tersebut ngerasa sangat terpukau dengan kemampuan Shocking. Dan Roselle Jiang pun berkata kalau ia menginginkannya. Sementara mastermu rupanya saat itu sudah berada di dalam helikopter untuk meninggalkan arena pertempuran. Meski begitu, dia masih ngerasa kalau keberadaannya saat itu masih belum aman. Karenanya si mastermu ini tiba-tiba langsung jatuhin anak buahnya itu dan nyuruh agar ia ngehalangin Shocking. Tapi bukannya berhasil turun dengan selamat, ia malah terjatuh dari tebing yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, Shocking pun kembali nyerang helikopter mastermu dan berhasil menjatuhkannya. Di sana Shocking pun kembali nanyain tentang semua daftar rekannya dan ia akan meringankan derita mastermu sebelum ia tewas. Mendengar perkataan itu, si mastermu ini malah tertawa dan bertanya mengenai identitas Shocking. Alhasil setelah membuka topengnya, mastermu akhirnya mengetahui jika orang di balik nama Shocking adalah Chu Feng. Mastermu pun malah tersenyum dan nyuruh Chu Feng untuk membunuhnya jika ia berani. Di saat yang sama si mastermu ini juga nantang Chu Feng buat ngasih hard disk yang berisikan semua daftar rekannya dan ngeliat sendiri apakah Lin Naqi akan percaya dengan kata-kata orang luar seperti Chu Feng. Mendengar ucapan mastermu, Chu Feng pun menjawab dengan berkata jika Lin Naqi pasti akan percaya kepada dirinya. Si mastermu ini pun jadi ketawa makin keras. Ia berkata meskipun Chu Feng saat ini jadi semakin kuat, bahkan bisa mengalahkan Silverwing, Lin Naqi tetap tidak akan memandangnya. Melihat semua tingkah Chu Feng ini, mastermu pun nebak kalau Chu Feng suka kepada Lin Naqi. Meski begitu, Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan Lin Naqi karena gadis itu hanya bisa kembali menjadi milik tuan muda dari kelas atas dan Chu Feng juga tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Cahaya akan tembus kepadamu, tapi kau selamanya tidak akan bisa mendapatkan matahari, ucap mastermu. Di sana mastermu ini terus berkata jika Chu Feng dan Lin Naqi nggak akan pernah bisa bersatu. Karenanya ia pun nawarin kerjasama buat nyulik Lin Naqi dan memaksa agar gadis itu mau nyerahin sahamnya. Dan terakhir setelah ia menyiksa Lin Naqi dengan puas, si mastermu ini berkata kalau ia akan memberikan Lin Naqi pada Chu Feng. Si Chu Feng yang sangat marah pun langsung nginjak kepala mastermu sembari berkata jika ia sama sekali tidak paham dengan kelas yang dari tadi dibicarakan oleh mastermu. Alhasil Chu Feng yang kesal itu pun akhirnya jatuhin mastermu dari atas tebing. Di sisi lain, Demon yang udah dapetin buah mutan rupanya baru mengetahui berita kekalahan Silverwing. Ia pun bertanya-tanya apakah ada master yang belum bergabung dengan organisasi. Tak berselang lama, secara mengejutkan tiba-tiba si master sapi muncul dan berniat buat ngambil mutan fruit itu.